Akuarium yang tadi tuh, yang kita angkat berdelapan orang. Tuh, tiga. Ayo, Mas, sini Mas. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, plus minus air laut sama air tawar. Yeay, hari ini akuarium gua datang. Nah ya. Jadi akuarium gue emang udah lama banget pengen bikin akuarium air laut. Terus gue bingung juga antara bikin akuarium air laut apa akuarium air tawar. Nah gue mau ngobrol-ngobrol. Tapi sekarang sih akuariumnya udah siap. Bisa diisi air tawar, bisa diisi air laut gitu. Gue mau ngobrol-ngobrol dulu, mau minta pertimbangan-pertimbangan. Sebenarnya plus minus air laut sama air tawar tuh apa sih gitu ya. Nah, wow, dia no. Oke, nah. Halo Mang, ini dengan Mang Saha namanya? Turki, Mas. Mas Turki, Ya. itu satu lagi? Royan. Mas Royan, nih mereka nih arsitek-arsiteknya ya. Oke, nah nih kita lihat ini perlengkapan Mas. Nah, kalau ini buat apanya nih Mas? Filter gitu. Oh, ini ntar terletak di bawah Dalam rak. Oh, di dalam rak. Oh, urutannya mana aja, Mang? Dari selang penarikan sampai selang keluar. Dari sini cara keluar. Dari sini penuh buang ke sini. Ke bawah, naik ke atas, sini. Air yang paling bersih sebelah situ. Oh, paling bersih ini yang akan ditarik lagi ke atas. Iya. Ini ini saringan-saringannya ya? Iya. Oh, jadi kotoran-kotorannya nyangkut di sini nih. Iya, betul. Oh. Nah, ini buat apa atasnya ya? Buat atasnya. Oh, buat atasnya. Tuh, guys. Penutup atas. Iya. Nah, penutup atas akuarium yang tadi tuh, yang kita angkat berdelapan orang. Tuh, tiga. Ayo, Mas, sini Mas. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan sini, angkat. Yang ini. Itu jangan dia. Dah. Nah, bisa Turki dah, nggak apa-apa. Itu Bang diangkat Bang, bisa dah. Oh, bisa Bang. Oh, ini mesinnya cuma segini doang padahal ya. Wah, keren. Ini kuat Mas ngangkatnya Mas. Kuat. Oh, ini pipa-pipa Buat ini nyeting. buat sini. Oh, ya. Sekarang kita ikutin. Nanti gue juga mau nanya-nanya sebenarnya akuarium tuh enak, lebih representatif buat pemula kayak gue tuh yang air tawar apa air laut ya. Masa lewat yang enak. Oh, masuknya dari sini. Sampai Guys, jadi masuknya dari sini guys tuh. Selangnya berapa meter Mas? selang. Oh, enggak. Wah, ini kita pindahin aja dulu. Udah sempit tuh. Iya. Guys, sekarang mau masukin filternya ke dalam sini. Guys, ternyata orang muat guys tuh. Ini kacanya kaca berapa Mas? Kalau kelilingnya cuma 5 mili, Nah, dasarnya 10 mili. kaca 10 mili dasarnya, kelilingnya 5 mili. Iya. Kalau ini 12 ya? Iya. Nah, pas banget. Ma bro. Wah, ini Richie dari Body Fish. Ci, gue mau nanya-nanya. Gue pesennya akuarium buat menghiasi di ruang tengah. Gue pengen ada kehidupan. Boleh. Keren, bagus, sesuai dengan apa yang gue pengen. Nah, tapi gue bingung nih. Ini kan berarti gue settingannya bisa buat air laut, bisa juga buat air tawar ya? Nah, kalau dari tekniknya, Oke. tinggal kita setting nih. Oh, tinggal kalau mau air laut tinggal ditambahin apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau air laut sama air tawar tuh perbedaannya gimana sih? Perbedaannya, Karena gue nyubi. jadi kalau air laut biasanya itu saringannya ditaruh di atas. Oke. Air jatuhnya itu dari permukaan. Tapi kalau air tawar biasa dari dasar. Oh. Nah, Nah, coba kita kesini. Kalau air laut berarti maksud lu filternya itu akan. jadi pipanya nanti kita setting tinggi sekitar segini, Kang. Oh, kalau air laut. Nah, kira-kira Oke. di sini nih. Oke, Nah, terus? tapi kalau air tawar kita usahain nyedotnya dari dasar.
Karena kotoran kalau ikan air tawar biasanya dominannya 80% dia ada di dasar. Kebalikannya air laut 80% ada di permukaan. Nah, berhubung kita lagi instalasi tank sama filtrasi, jadi kita bisa tentuin mau air laut atau air tawar. Tapi sekarang jangan nanti. Taruh. Mumpung dia masih ngeting-ngeting. Bro, plus minus air laut sama air tawar, menurut apa? Kalau dari variasi ikan sih banyakan Air laut ya, pasti. Warna-warna. Ya. Oke, terus Ditambah lagi kan bahkan satu dunia pun 2/3-nya laut ya kan. Udah pastilah kalau dari jumlah dan populasi pasti air laut jauh lebih bervariasi. Kalau dari warna dominasi pasti lebih bagus dari air laut. Cuman kekurangannya satu highly maintenance, jadi maintenance-nya lebih ekstra lah, lebih harus capek dikit lah dibandingin air tawar. Dan biasanya nggak orang hari ini aku mau beli air laut terus ikannya akan stabil semua, enggak, biasanya meretel tuh mati terus ulang lagi karena mikroorganisme bakterinya lebih banyak dan lebih kompleks untuk yang air laut. Kayak gitu. Nah berarti nggak kan gue sering ngeliat tuh, gue udah browsing juga ya, ada karang hidup apa segala macam. Ditambah lagi kita harus manipulasi gimana dia kena cahaya matahari seperti di laut aslinya Untuk bertahan hidup. betul. Terus dia karang ini hidup cocok sama ikan apa, kita harus sesuaiin lagi supaya awet. Nah berarti karang itu misalnya perawatannya nggak benar, apa emang udah waktunya mati, dia akan mati? Keras gitu? Layu kayak bunga aja gitu, muncul gitu, terus lama-lama coklat mati. Jadi batu? Keras gitu maksudnya? Enggak, itu enggak. kan itu batu karang yang keras tuh. Kalau ini kan terumbu dia. Iya. Jadi dia bakal coklat gitu doang sih. Nah itu, terus hiasan-hiasan di air laut, itu gue pernah ngeliat juga ada dipakein apa, kerang-kerang itu ada makanannya juga kan? Betul. Ditambah lagi blower supaya bikin arusnya seperti air laut. Gitu. Ada buat ngatur arus? Ada. Nah, suhu. Ini ikan di kedalaman berapa? Kalau di dalam laut dalam biasanya perlu suhu dingin. Kalau di cuman 10 meteran itu suhu sama lah suhu ruangan. Nah suhu dingin dapat dari mana? Suhu dingin kita pakai alat lagi namanya chiller. Itu kayak apa ya? Kayak AC lah tapi buat ikan gitu. Jadi pendingin. Pendingin. Oke. Itu sekitar 5 sampai 10 jutaan lagi alatnya. Oke, kalau air tawar? Kalau air tawar, nah untuk pemula aku biasa rekomendasiin ke air tawar. Karena apa? Sehari-hari pasti di setiap rumah pasti ada air tawar. Dua, ikannya lebih gampang beradaptasi. Gitu. Jadi nggak gitu susah. Paling repot di awalnya doang karena dari akuarium baru sampai stabilinnya doang. Habis itu ikannya biasanya awet. Nah, tapi variasi ikan air tawar ada juga yang warna-warni itu nggak sih? Ada. Oh, tetap ada? Tetap ada. Tinggal kita aja mau ngulik sedikit atau enggak. Tetap ada. Nanti kita tinggal cari-cari gitu. Sesuai misalkan apa backgroundnya kita lebih suka merah, hijau, biru. Nah, kita cari tuh ikan-ikan yang senada atau kombinasi. Nah, ini kan ruangan gue nih udah dominasi coklat. Udah itu doang, coklat hitam. Gue pengen di sini ada ikan warna-warni. Bisa gue masukin? Bisa. Jenis ikan apa kalau kayak tawar tapi warna-warni? Yang paling umum lah, kita masukin aja dulu satu warna emas atau warna merah. Oke, itu kan udah satu warna yang beda. Nanti tinggal kita support. Bagusnya kontras apa nih, merah sama apa? Merah sama kuning biasanya kontras. Kalau nggak merah sama biru atau sama hijau itu pun bisa. Nah, tapi arwana bukan ikan teritori bro, kalau ada yang lain dia mengganggu. Enggak juga. Nah, di sini kita juga mau kasih edukasi kalau arwana itu nggak melulu harus sendiri, dia pun bisa bareng-bareng. Nggak dimakan? Enggak. Dan lu pernah coba? Itu udah pekerjaan sehari-hari karena di body fish. Udah pernah coba? Udah tuh dia bisnisnya perikanan. Iya. Oke. Oh jadi di body fish sendiri lu arwana ditaruh ikan lain nggak dimakan? Enggak, memang itu kita bilangnya community tank. Oke. Nah caranya gimana? Caranya pertama kita cari yang paling gampangnya itu ukurannya sesuai. Jadi jangan arwananya 2 jengkal, temennya selingking. Pasti dihajar. Jangan. Jadi dari besarnya lu jangan terlalu jauh. Oke, arwananya 2 jengkal. Oke, temennya kita kasih yang 1 jengkal aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Kita cari terus proporsional yang makanannya sama, jadi nyelamatnya tetap mudah. Misalnya makanannya ikan kecil Semua kita samain. Ikan makanannya apa? Kalau susah cari ikan kecil, kita pakai frozen food, udang beku, ikan kecil yang dibekuin, semuanya juga makan.
kayak gitu. Oke, terus jenis apa lagi ya selain arowana ya? Aku mau kasih ke Kalau sini. lu ada nggak yang gini bro, yang kayak gini tapi warna-warni gitu bro? Itu discuss. Oh namanya discuss? Itu discuss. Ada juga. Nanti itu bisa sih, bisa diadain di sini. Oh. Bisa. Oh. Nah, nanti kita kombinasiin, oh ternyata tanknya bisa nih dimasukin discuss beberapa. Nah, kita bikin berapa komposisinya, misalkan arowananya kan satu dia agak besar, oke discussnya agak kecil 5 lah. Oke. Jadi sebanding. Oh. Nanti di dasar, kan itu arowana biasa di atas, nah discuss itu biasa di tengah, nanti di bawah kita kasih lagi keluarga stingray, ikan pari, atau enggak pembersih kacanya, sapu-sapu, tapi kan ada sapu-sapu hias juga. Oh, taruh. Berarti lu sendiri udah tahu misal ikan yang berenangnya di atas arowana, bener. yang di tengah ikannya ini. Iya. Oh berarti yang di bawah ikan pari. Betul. Berarti ikan pari itu nggak akan ke atas. Akan sekali-kali. Kita yang dominasi, 70% dia pasti di dasar nih. Nah ini 70% pasti di tengah nih. Jadi tanknya tuh kelihatan penuh terus rame muter terus gitu ikannya rajin. Itu keren. Nah berarti ini kan gue untuk orang baru kayak gue agar perawatannya juga gue sambil belajar, berarti rekomen lo air tawar aja. Kalau untuk pertama mending air tawar aja. Lebih gampang kayak, Ci ada masalah di sini. Oh gampang kan kita benerinnya. Kayak gitu. Nah berarti misalnya 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan gue pengen upgrade jadi air tawar bisa? Bisa. Kita Oke, mau guys. di tank ini pun kita upgrade bisa, atau kita cari spot lain bisa aja. Bikin tank baru? Boleh. Wah. Boleh banget. Mantap. Oke, berarti sekarang gue putusin ini kita bikin ke arahnya air tawar aja bro. Iya. Kita bikin ke air tawar sambil gue belajar. Betul. Gue tahu gimana pola pemeliharaannya, perawatannya. Paling nggak nanti di saat gue naik upgrade ke air laut, gue udah nggak kaget. Betul. Ketemu asiknya dulu lah di sini. Iya, jujur gue setiap rumah dulu dari gue di Kalimanis gue punya akuarium gue dulu tuh panjang, tapi kecil, pendek segini, tapi hampir sekeliling rumah bro. Bapak gue. Boleh. Oh, gitu lah. Terus pindah ke rumah Itu sono. air? Itu air tawar. Air tawar. Oh bener ya. Ya, karena udah susah emang maintenance air laut kalau sepanjang itu. Oh, Oke terus Iya. Nah, di sini berarti maksimal ikan yang bisa gue masukin apa aja? Berapa ikan? maksi. Kalau menurut aku ya kira-kira mungkin 10 lah, 10 ke 15 lah. Oh. Karena ini kan tank sebenarnya mungkin kalau di kamera kelihatan kecil, ini sebenarnya 2 meter. Oke, iya. Lebar kesananya 55, tinggi 70. Nah, Gede ya, lumayan. Ya, itu lumayan lah. Oh, 2 meter deh. Oh. Ini 2 meter. Ya, lumayan lah untuk ruang tamu karena kalau kita maksimalin juga, ntar ruang tamunya jadi sempit. Bener. Enak begini yang pas aja gitu. Sama jangan terlalu sumpah karena tamu kita nanti datang pasti dia akan Melihat. gitu. Kalau kita settingnya terlalu sumpah juga Terlalu sibuk tuh maksudnya terlalu banyak ikan. Jadi nggak ada space buat ikan yang mau berenang indah gitu, nggak ada. Terlalu ya jalan dikit ketemu ikan lain, jalan dikit ketemu ikan lain. Jadi out-outan. Iya, takutnya ikannya nggak bisa selonjoran. Karena sempit. Iya. Nah, bro, untuk perawatan pertama, ini kan lagi di setting ya. Iya. Nanti fix ntar gue bilang sama timnya, tukangnya untuk di setting air tawar. Air tawar. Nah, ntar kan setelah settingan pipa, filter, oh ini filter ya? Iya. Berarti urutannya itu ada dari sini ya? Ah. Sini, terakhir yang ini baru naik ke atas. Ini air naik ke atas. Berarti air terbersih di bak ini? Betul. Oke, naik ke atas. Berapa hari kosong dulu? Apa bisa langsung ikan atau gimana? Kalau aku saranin kosongin dulu 2 hari, 48 jam. Oke, 48 jam berarti isinya segimana ya? Tetap isinya akan Full, cuman oke. dia akan filtrasi selama 2 hari. Oh, mesin nyala. Mesin tetap nyala. Mesin nyala 2 hari nyala dengan tanpa ikan. Kadang-kadang aku selipin ikan-ikan kecil untuk dia mulai buang kotoran, penghasil kotoran. Nah, dia Maksudnya penghasil kotoran gimana? biar mikroorganismenya hidup. Nah, Oke. di sini nih kayak yang hitam-hitam ini kita bilangnya ini rumah bakteri. Nah, Oh, ini rumah bakteri istilahnya ya, namanya. ini fungsinya sebagai rumah bakteri, namanya biobol. Biobol. Rumah bakteri itu banyak, cuman kebetulan kita pakai yang paling umum, yang paling gampang ditemuin. Ini namanya biobol. Oke, nah ini fungsinya buat nyangkut nyerap kotoran kan? Dia untuk rumah bakteri, dan bakteri ini yang mengurai nanti kotoran. Kayak gitu. Oh. Jadi Oke. akan bikin sistem sendiri dia, kayak di alamnya.
Sip. Nah bro, berarti isi penuh segini, mesin nyala 2 hari tanpa ikan, walaupun mau masukin ikan-ikan kecil. Iya, ikan kecil untuk stabilin dulu aja lah di awal. Oh, biar tahu. Misalnya kalau berarti dia hidup, berarti udah bisa. Betul, kayak gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Nah, terus setelah 2 hari Setelah 2 hari baru kita pemasukan ikan. masuk ikan. Berarti misalnya gua belanja nih, Boleh, cari iklan. boleh. Ntar lu temenin gue ya. Boleh. Kita pilih-pilih. Kita jalan-jalan. Hunting kemana-mana. Hunting. Siap, mantap. Ntar dari Body Fish juga kita bawain ke sini. Oh, boleh, Jadi boleh. ada inilah terkesan, oh ini dari Body Fish gitu. Keren, Body Fish. Ya. Nah bro, berarti nanti siap. Wah, udah mulai ngelarin air. Nah ini ngecek apa nih bro? Kurang. Apa? Lubangin. Oh, mau diulangin. Iya. Oh, kacanya dibolongin juga buat Iya. buat naik ya. Betul. Jadi dari bawah, ini namanya sun filter. Jadi kan dia dari bawah ke atas gitu. Nah, Oke. perlu pipa-pipanya itu. Nah, ini kita mau bolongin. Kayak gitu. Bro, ini berarti nanti setelah ikan 2 hari mesin nyala, ikan bisa masuk. Bisa. Slow. Lihat, berarti udah pasti aman tuh. 99%. 90%. Oh, karena airnya 90% lah. udah diembat Ah. lebih. Nah, perlu pakai apa garam gitu-gitu pasti yang cairan larutan buat air. Butuh, tapi nggak wajib sih ya. Kadang butuh, kadang enggak juga Itu gitu. fungsinya buat apa sih? Masih kandungan apa gitu? Kalau garam itu cuman untuk bantu ikannya beradaptasi di air. airnya. Iya, lebih gampang karena kan sistem itu lebih ke arah ginjal ikan gitu. Nah, kayak gitu. Terus ntar ada lagi air conditioner. Nah, itu nanti mungkin yang awal-awal kita pakai di sini. Wah, keren banget nih dari Body Fish ngejelasin semuanya. Kalau di Body Fish lu tuh bisa ngelayanin apa aja? Di Pesanan Body apa aja? Fish kayak gini semua satu set sampai instalasi, sampai isi air, sampai ikan-ikannya mau dicariin sendiri, tunggu di rumah aja itu bisa. Oh, bisa. Oh, Nah, bisa berarti bisa request juga ya? Iya, bisa. Aku 80% sih ke air tawar, 20% barulah air laut. Oh, lu main juga di air laut? Main, ya? tapi ya nggak yang aku branding kayak Oke. gitu. Lebih ke air tawar karena lebih gesit kerjanya gitu. Nah, Ci, kalau yang kayak gini pengerjaan lu berapa lama gitu? Aku dari sini sekitar ini 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu ya Kang ya? 3 Pas kita minggu. ngobrol-ngobrol ya? Iya, pas kita ngobrol-ngobrol pertama, ngukur, pengukuran kan pasti tetap di hari pertama. Nah Iya. ini plus 3 minggunya kita instalasi. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kalau buat yang pengen bikin, Ci, Nah, di rumah, range-nya kalau semeteran tuh habis berapa, 2 meteran habis berapa, biar pada siapa tuh mereka pada pengen bikin tapi bingung, mahal nggak ya? Nyampe nggak edit gue ya? Ah, kayaknya cukup nih biar nggak tanya-tanya. Nggak tanya. Di range berapa? di range berapa? Ini aku pakai patokan ini aja, ini Iya. ukuran ruang tamu biasanya 2 meteran. Ini aku kenain di harga 10 sampai 12,5 juta. Oh, Masih terjangkau banget. masih terjangkau. Udah sampai rumah, instalasi isi air. Ini keren. Tuh. Udah siap tinggal isi ikan aja. Kita lihat tadi semua pola kerjanya juga keren nih, materialnya juga oke, bagus. 8 orang tadi yang ngangkut. Ya karena 12 mili kacanya, kita pakai kaca yang aman, nggak bakal jebol tiba-tiba, nggak bakal. Oh, Kita- karena pemilihan kaca yang nggak pas itu bisa hancur karena tekanan air kuat ya. Tekanan air kuat. Jangan diremehin, ini isinya aja hampir 1000 liter, nggak 1000 liter lebih, jadi udah 1 ton lebih kalau nanti full airnya. Nah tekanannya pun akan segitu. Ditaruh di ruang tamu, miss sedikit kan resikonya gede banget. Bener-bener. Nah, lu pernah nggak miss perhitungan? Mesin udah pasti nyala terus, Pasti. karena kan ikan di dalamnya hidup. Wattnya kecil kok, paling sekitar 30 watt, 40 watt. Aman. Langsung komat ya kalau ibu-ibu yang nanya. Jadi gua nanya, listriknya hidup terus gitu. Takut Aman, tekor teh, dari aman. listrik. Bro, pernah nggak di awal-awal lu main di akuarium, kalau perhitungan jebol? Jebol nggak pernah. Oh, nggak pernah. Paling buruk rembes. Oh, rembes. Netes, tes udah langsung kosongin, kita kerjain, kita Oh. rapiin. Oke. Oh, berarti misalnya terjadi bocor apa segala macam, solusinya adalah keringin ya? Keringin. Udah, Baru itu cari- pun masih jadi garansi sama kita. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi pokoknya bener-bener safety. Rapi, terima lihat ikan Terima gerak lihat ya? ikan aja. Iya. kayak gitu. Udah ada filter semua, udah terima nyala itu Terima ya? nyala aja. Ada ikannya tuh ya? Ada. Oke. Ikan ya sebagai bonus aja lah, yang penting ada gitu. Siap. Oh, berarti Ci, kalau lu jual ikan juga nggak sih? Iya. Di Instagram ada, YouTube channel pun ada. Instagram lu apa? bodyfish.id. Oke. Kalau YouTube channelnya di Bodyfish Channel. Oke. Guys, bisa dicek Ah. di YouTube-nya semua yang pernah lu buat ada di situ. Ada.
terus bagaimana pola kerja lo, bagaimana membuat desain-desain referensi bisa lihat di YouTube channelnya, terus mau cari-cari ikan juga ada di Instagram. Ci, thank you ya. Oke. Thank you, sampai ketemu lagi. Kita ikuti terus gimana proses pembuatan dari, ini namanya bukan akuarium, kamuarium. Kamuarium. Kalau ini namanya kamuarium, bukan aku. Siap. Oke, kita lihat gimana jadinya kamuarium punya gue. Indonesia. Yeay, keren, yeay. Lagi milih warna lampu buat akuariumnya, makanya gue ngeliat dari jauh. Ini bagusnya apa ya? Yang ada merah, kuning, putih, biru. Coba lagi.